Ini jadi bisnis yang menjanjikan atau bisnis yang biasa-biasa aja Devi buat kamu? Abis event terus lihat teman-teman, aku mau beli sepatu, aku mau beli ini. Aku mau beli iPhone. Gitu. Silakan. Kapan nih kira-kira Kelana Project handle project ownernya sendiri? Karena nggak kepikiran. Kalau misalnya aku terus-terusan seperti ini, fokus ke aktivitas aku dan aku tambah sukses dan aku jadi wanita karir yang super duper sukses, apakah mereka nanti yang akan mendekati aku akan jadi minder gitu? Enggak, karena aku percaya di mana aku terbentuk sekarang, ya udah jodohku nanti ya sesuai dengan apa yang aku bentuk diriku ini. Asik. Halo. Announcer yang satu ini selain sebagai penyiar radio, juga sebagai owner WO. Wow. Terus apalagi usaha kamu Devi? Titipinsini.id. Ada Dewanda Store juga. Apa itu tadi? Dewanda Store. Dewanda Store itu butik baju online gitu. Terus yang aku sekarang ini lagi ongoing ada Kelana Project, wedding dan juga event organizer. Terus rencananya sih aku juga pengen bikin satu lagi kayak komunitas buat kita ngumpulin orang-orang yang berprestasi di situ. Cuman masih ke pending. Dev, Kak ngelut. Pusing sih. Cuman itu lebih ke apa? Passion atau emang nggak ada kerja? Enggak. Maksudnya kamu nggak bisa diem gitu loh maksudnya? Aku nggak bisa diem. Aku nggak bisa diem. Jadi ya udah bikin apa lagi ya gitu. Satu pertanyaan lagi. Apa? Emang nggak ada gitu yang apa yo? Bisa tebak nggak kira-kira aku mau nanya apa? Emang nggak ada apa yang menyita pikiran Devi selain pekerjaan? Gitu. Betul. Mungkin kategori yang lebih detail lagi maksudnya cowok ya? Atau orang yang spesial gitu di hati. Nomor kesekian. Orang ya. Nomor berarti kesekian belum kepikiran sih. ke sana ya? Belum. Oh, masih kuliah nggak sih? Masih nunggu wisuda untuk magister. Oh, udah kelar. Udah kelar. S2? Iya. Oh my god. Alhamdulillah ya. Oh my god. Yang S2 tuh harusnya jadi dosen kan? Enggak, tapi kalau ini jadi apa aja. Yang penting bercuan. Gitu begitu sih. Ya Devi ya. Dan dari beberapa activity kamu yang tadi disebutin satu persatu, yang paling Devi banget? Yang aku banget sebenarnya titipinsini.id. Cuma karena itu kan harus aku jalan-jalan, aku harus traveling ke kota-kota untuk bisa ngebeliin titipan orang, barang-barang branded, shopping. Siapa sih yang nggak passion kalau buat shopping gitu kan? Betul. Itu sebenarnya passionnya di situ. Cuma karena selama pandemi kemarin kan kita dibatasin kan untuk pergian. Akhirnya waktu pandemi nggak bisa ngapa-ngapain dong. Ya udah bikinlah si WO itu. Jadi kalau ada pertanyaan, ya? WO itu munculnya Kapan? Pada saat pandemi itu berjalan. 2021 berarti? Betul sekali. Hampir atau udah lebih 1 tahun? Udah lebih 1 tahun sih. Udah jalan 1 tahun lebih. 2021, sekarang kan 2000. Oh, masih 2022 sekarang, Devi? Iya, kita hampir 2023. Awal 2021 waktu itu terbentuknya. Gitu. Dan Kelana Project ini sudah masuk kancah per-WO-an Jember yang patut diperhitungkan ya. Alhamdulillah. Ini otaknya. Seorang penyiar radio yang bertubuh mungil. Karena dia memang ini ya, apa teman-teman, si Devi ini rajin olahraga. Wah. As a runner, ya Dev? Iya betul, tapi nggak terlihat sebagai orang yang strong ya. Aku sih lebih ke seringnya dikira anak kecil kalau menghandle wedding. Dikiranya masih 25 Jadi gini begini, tahun ke bawah gitu. Orang yang mau pakai jasanya Kelana Project, Mbak ownernya mana? Saya. Mbak ownernya, saya nggak tanya stafnya ownernya. Iya saya. Ownernya Mbak, iya saya gitu. Kayak gitu mungkin ya. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Kalau yang kayak gitu sih belum pernah. Cuma mungkin kayak dipandang sebelah mata gitulah ya. Nanti gini ya. Iya kayak gini, genit-genit gitu. Udah dikelola secara profesional atau gimana Dev? Atau masih kekeluargaan Devi? Kita profesional. Kita udah ada MOU-nya di awal, kita ada form klien juga, kita ada buku panduan ketika
mendekati hari H, terus juga kita ada meeting vendor seperti itu. Jadi memang sesuai dengan SOP pada umumnya lah ya sebagai wedding organizer. Jadi kalau sebagai seorang Capricorn yang nggak bisa untuk ada sedikit kurangnya, itu tuh rasanya kayak gimana gitu loh. Berarti kamu orangnya yang perfeksionis gitu ya? Maunya seperti itu, tapi nggak lupa juga dengan harus pesimis ya. Ada kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Jadi ya boleh optimis tapi jangan lupa pesimis. Betul. Gitu. Devi senior kamu di bidang WO ini kan nggak sedikit ya. Sudah ada beberapa yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia ini dan nama mereka juga besar-besar. Betul. Sempat ngerasa Minder gitu. Kira-kira ketika itu kembali lagi ke pasarnya ya. Kalau mungkin untuk wedding organizer yang lebih dulu atau bisa disebut seniornya Kelana Project, itu pasarnya ya untuk kaum yang dari kelas A, B, C dan Kelana mungkin ada kelasnya sendiri, D, E, F gitu. Jadi pasar kita memang beda-beda sih. Kalau ngerasa untuk tersaingi enggak, karena kita sama-sama ngasih menghantarkan calon pengantin itu di hari bahagianya. belajarnya Betul. awal dulu sehingga kamu berani handle project pertama kamu di Kelana Project waktu itu apa, Dev? Mungkin lebih ke ini ya, skill organizernya dapat dari mana dulu. Iya. Itu aku mulai waktu SMA. Jadi SMA itu kan kebetulan aku OSIS. Terus juga sekolah aku itu termasuk sekolah yang setiap tahunnya ngadain konser musik. Terus abis itu ya dari situ kita ngehandle konser musik. Ada beberapa artis yang udah pernah dihandle sama aku dan juga tim OSIS yang ada di SMA aku dulu. Terus juga terlepas dari itu, aku sama teman-temanku SMA itu juga pernah ngadain konser musiknya Raisa di Kediri. Pada saat itu tuh Raisa masih belum seterkenal ini. Jadi masih bisa ke-handle dengan baik. Terlepas dari situ, aku kan sempat kerja nih di salah satu startup di Indonesia. Itu pun juga nge-handle beberapa acara besar sih, seperti kayak ada ngundang investor dari luar negeri. Iya. Terus juga ada waktu itu ngundang Iqbal Cowboy Junior. Jadi emang kalau berhubungan sama artis-artis itu buat aku pribadi nggak yang udah nggak asing lagi buat itu. Kalau untuk perweddingan emang masih ya baru di Kelana Project ini sih aku menghandle perweddingan, dan untungnya diselimuti oleh teman-teman dari Kelana Project itu yang bisa ngehandle wedding organizer juga. Menurut kamu ada satu hal yang beda nggak, atau mungkin sama aja organizing konser dengan organizing wedding? Beda banget. Kalau lebih wedding, sulit mana kira-kira? Wedding tuh lebih detail banget. Oh. Kalau wedding itu tuh kita bener-bener diperhatiin ya, semacam peniti dari pengantinnya yang ada di baju itu pun kita Jumlahnya ada berapa? bener-bener perhatiin kayak gitu. Terus pengantin mau makannya apa, sarapannya apa, make up jam berapa, itu benar-benar kita perhatiin tuh kalau wedding. Tapi kalau misalkan event organizer, kayak artisnya mau make up jam berapa juga terserah. Lebih ke, menurut aku pribadi sih lebih general untuk event organizer ya daripada wedding. Jadi wedding tuh benar-benar detail banget. Wedding ini lebih sakral, lebih ke sakral gitu. Kalau si event organizer itu kan, kalau misalkan kayak artis, kita ngundang artis gitu kan, dari artisnya pun juga udah ada riders yang harus terpenuhi. Ya udah, ketika kita udah memenuhi itu, oke, selesai sudah, tinggal handle yang lainnya gitu. Kalau wedding beda ya. Beda. Nggak ada ridersan ya. Iya, kalau wedding kan ya gitu, ridersnya dari kita bikinin sendiri. Betul sekali. Kalau misalnya ditanya ke Devi, kira-kira ini Kelana Project ini side job kamu atau main jobnya Devi? Atau side business atau main bisnisnya si Devi? Kira-kira. Kalau itu sih aku nggak bisa mengkategorikan ya, karena so far aku masih menjalaninya dengan senang dan kayak yang yaudah have fun aja deh, dibawa senang-senang aja gitu sih. Termasuk orang yang percaya dengan kata-kata ini nggak, Dev? Apa? Ketika kita melakukan satu hal itu dengan fokus, satu hal dengan fokus, hasilnya akan lebih besar daripada kita melakukan
banyak hal dengan Betul, fokus. betul sekali. Itu juga aku rasain sekarang. Makanya untuk titipin sini.id, Dewanda Store itu tuh terbengkalai karena memang aku fokusnya kepecah. Sekarang ini lagi konsennya di Kelana Project itu. Dan ada rencana juga untuk Dewanda Store nanti mau aku serahin ke saudara aku buat handle ketika saudara aku nanti udah di Kediri. Karena emang posisinya saudara-saudara aku tuh juga lagi kepecah kan. Ada yang di Surabaya, ada yang di Jember aku sendiri gitu. Jadi emang masih belum ada waktu untuk ngobrol. Kalau memang Aja seperti itu, kira-kira bisnis yang mana yang bakal difokusin sama Devi Devi WLD? sendiri. Lebih ke organizernya aja sih. Oh ya, karena dari segi usia juga udah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian dari project yang di handle, kalau misalnya setiap bulan udah minimal 2, berarti kan udah lebih dari 24 project. Kita untuk saat ini sedang on the way ke 20 project sih. 20 project ya. Ini skema pembayaran kamu biasanya gimana sih, Dev? Apa DP dulu atau mungkin nanti deh ketika sudah selesai semua caranya baru diselesaikan pembayarannya atau gimana? Oke, kita pakai DP dulu di awal. DP ya. Lalu kan ada beberapa kali meeting. Nah, waktu meeting terakhir itu nanti dari Kelana Project selalu minta pelunasan di situ sih, Kak. Oh begitu. Dan Nggak ada juga- yang H plus berapa baru selesai? Nggak Lunas, bisa, nggak ada ya? nggak bisa. Karena kita pun juga kan ada tanggungan ke vendor juga. Oh, Dari aku dan juga teman-teman internal Kelana Project nggak mau nih bayar ke vendor H plus berapa gitu, nggak mau. Itu semuanya yang ngurusin Devi atau memang ada Ada timku staff sendiri, Devi? ada staff sendiri. Kita udah terbagi ke beberapa divisi. Jadi ada yang marketingnya sendiri, terus finance-nya ada sendiri, untuk SDM-nya alias kru-nya yang ngurusin kru juga ada sendiri. Iya. Terus ada bagian konten kreatornya juga ada sendiri. Jadi emang kita udah plan dari awal, meskipun ini awalnya WO iseng-isengan, tapi kita berjalan sesuai dengan ya udah pada standarnya kayak gini, oke kita jalanin tetap sesuai dengan standar gitu. Begitu ya Devi ya? Sesuai dengan SOP. Iya. Mantap. Ini nggak mau ribet di tengah-tengah ya kalau misalkan udah jadi kayak gitu loh. Aku tuh lebih ke yaudah kita siapin aja, sekalipun misalkan nantinya ini nggak jalan, ya seenggaknya kita belajar dari situ. Nggak taunya jalan dong. Event yang selama ini dikerjakan mostly di Jember ya? Mostly di Jember. Di luar kota pernah nggak Dev? Handle berapa event wedding? Belum sih kalau di luar kota. Di luar kota masih belum. Tapi penawaran dari luar kota udah ada belum? Udah ada 2 kali. Sebenarnya kalau wedding di luar Jember kan belum pernah ya. Tapi kalau klien kita datang dari luar kota, iya banyak. Untuk nikah di Jember? Untuk nikahnya di Jember. Jadi aku dan juga timku udah beberapa kali handle untuk calon pengantin itu yang domisilinya ada di Kalimantan. Oh iya? Iya, itu udah 2 klien. Terus ada yang dia domisilinya di Bali, ada yang dia domisilinya di Jakarta. Wah, keren. Alhamdulillah. Ada yang domisilinya di Jogja. Dan itu bukan ini ya, bukan salah satu pasangannya di Jember, tapi memang keduanya tuh kerja di luar Jember, terus mau nikahnya di Jember. Ini jadi bisnis yang menjanjikan atau bisnis yang biasa-biasa aja Devi buat kamu? Bisnis yang buat seneng-seneng dulu. Seneng-seneng dulu, dalam arti kata seneng-seneng itu adalah seneng karena nerima honor atau hasil dari segi materi, atau seneng karena berhasil memperkerjakan beberapa karyawan dan membuat mereka berpenghasilan, atau seneng karena memang passion kamu di dunia ini? Yang pertama, seneng karena bisa ngebantu orang untuk mewujudin pernikahan impiannya. Oh itu ya, dari segi klien. Dari segi klien. Dari sisi kalian nih. Dari sisi teman. Dari sisi Kelana Project sendiri. Dari sisi Kelana Project sih buat nambah uang jajan. Ya betul. Itu udah. Uang jajan. Uang jajan ini kan sifatnya itu apa ya? Beda-beda kan. Yang dimaksud uang jajan menurut aku belum tentu uang jajan menurut Devi gitu kan. Uang jajan atau uang makan pagi atau sarapan makan siang tuh beda-beda Devi. Uang jajan di sini secara ekonomi itu untuk seorang Devi
bagaimana? Ya, Apakah uang jajan dari arti kata yang sebenarnya atau uang jajan ya cukuplah buat bayar pajak rumah atau cukuplah buat bayar servis motor gitu kan, nambahin interior rumah. no. Jajan yang literally jajan sih, kayak yang kalau abis event terus lihat teman-teman, aku mau beli sepatu, aku mau beli ini, Aku mau beli silakan. iPhone gitu. Itu juga jajan. Berarti dari beberapa hal yang disebutkan Devi, ini merupakan satu bisnis yang bisa dibilang menjanjikan dong. Ya, aku sih ya bismillah ya. Semoga ini nanti bisa besar ke depannya, karena juga rencananya aku mau ngelanjutin di Kediri juga, di Jember juga tetap buka. Iya. Terus kemungkinan juga di Banyuwangi insya Allah bisa ada. Devi ini masih dibilang generasi muda dan berani mengambil perannya sebagai seorang entrepreneur atau wirausahawan gitu ya di bidang wedding organizer. Pesan kamu buat teman-teman kamu yang mungkin sepantaran atau di bawah kamu, Devi, ketika ada tantangan di masa-masa seperti sekarang yang harus benar-benar kompetitif, kira-kira apa Dev dari seorang Devi Weldy pesan? Pesan aku sih buat temen-temen yang mungkin aja kalau sekarang ini kan lagi banyak juga fresh graduate. Kalau kita bilang Indonesia sedang masanya di mana banyak nih usia-usia produktif yang harus bekerja. Kalau misalkan kamu nggak bisa jadi karyawan, it's okay, nggak apa-apa. Kamu bisa kok bikin satu usaha yang itu nanti akan ngebuat kamu tuh cari karyawan di situ. Wis. Kayak gitu. Kayak gue gitu. Enggak dong, Kak. Jangan gitu. Salah satunya. Aku nggak mau sombong. Terus juga intinya mah semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin. Ketika kamu nggak punya modal untuk memulai suatu usaha, kamu masih punya tenaga, kamu masih punya akal pikiran untuk berpikir. Jadi jangan sampai kamu berdiam diri nungguin lowongan pekerjaan, nungguin diajak orang. Enggak. Kalau kamu memang orangnya yang oke, aku mau kok berusaha, ya udah silakan berusaha sekuat mungkin. Capek itu udah pasti, tapi ingat untuk selalu membanggakan kedua orang tua. Dan yang aku selalu ingat sih ya, yang selalu aku terapin juga, ketika kamu bekerja, ketika kamu sedang melakukan suatu tindakan, kerjakanlah sebaik mungkin untuk hasilnya, hasil itu baik atau enggak, anggap aja itu bonus. 20 project lebih dihandle seorang Devi Weldy lewat wedding organizer-nya Kelana Project. Kapan nih kira-kira Kelana Project handle project owner-nya sendiri? As soon as possible atau? Bisa. Alhamdulillah, amin. Ya, kalau aku sih berdoanya adalah, yuk buat kamu yang selalu mendoakan aku di sepertiga malam, muncul kek. Muncul dong. Kok lama banget munculnya gitu. Pernah nggak kepikiran? Kalau misalnya aku terus-terusan seperti ini, fokus ke aktivitas aku dan aku tambah sukses dan aku jadi wanita karir yang super duper sukses. Terus kira-kira nanti jodoh aku seperti apa ya Tuhan? Apakah mereka nanti yang akan mendekati aku akan jadi minder gitu? Dulu sih pernah ada pikiran kayak gitu ya, tapi kalau sekarang enggak, karena aku percaya di mana aku terbentuk sekarang, ya udah jodohku nanti ya sesuai dengan apa yang aku bentuk diriku ini. Asik, thank you Devi. Kiss FM.